Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah Konseling Haji dan Umroh akan membawakan tema yang berjudul ibadah haji atau umroh dan problematikanya. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu pengertian haji dan umroh. Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah. Hal ini merupakan kewajiban bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim yang dewasa, yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi, pengertian haji adalah berniat melakukan perjalanan ke Mekah. Sedangkan umroh yaitu dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu yang ditentukan seperti pada ibadah haji. Nah, selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan haji adalah waktu dan musimnya beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tetapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau hari-hari Arafah atau hari berkurban hingga hari-hari Tasyrik. Lalu hukum haji dan umroh. Menurut dasar syara, masing-masing haji maupun umroh hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Terkadang hukumnya wajib dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan sebab-sebab tertentu. Misalnya nazar atau qada. Haji dan umroh dinilai rusak atau tidak sah. Hukum haji dan umroh adalah yang pertama yaitu fardu ain bagi setiap orang yang belum pernah berhaji dengan memenuhi syaratnya. Yang kedua yaitu fardu kifayah bagi kaum muslimin secara umum demi meramaikan Ka'bah setiap tahunnya. Nah, untuk yang ketiga hukumnya sunnah, yaitu seperti hajinya para budak dan anak-anak. Yang terakhir yaitu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena jika mereka melakukannya dengan mendatangkan bahaya besar bagi seseorang, atau orang yang hendak menunaikan haji wajib berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka tiada pahala sama sekali baginya. Haram bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk berniat riya atau pamer kepada orang lain. Selanjutnya yaitu problematika haji dan umroh. Sebenarnya ada banyak sekali tentang problematika haji atau umroh ini, namun berikut rangkuman permasalahan yang sering terjadi kepada sebagaimana disampaikan oleh Haji Jamzuri, yaitu yang pertama permasalahan jemaah haji yang tersesat atau hilang. Dan untuk cara penyelesaiannya, ketua kloter mencatat identitas lengkap jemaah haji dan sebab-sebabnya, dan karu atau karom bertugas untuk mencarinya. Selanjutnya, pihak sektor menginformasikan ke sektor lainnya dengan menyebut ciri jemaah hajinya, nomor kloter, dan perkiraan di mana dia berada. Setelah ditemukan jemaah bersangkutan, diantarkan jemaah haji ke sektor yang mewilayahi kloternya. Nah, yang kedua yaitu kehilangan uang. Nah, untuk cara penyelesaiannya, jika kehilangan uang di bandara, maka ketua kloter membuat laporan tertulis dengan saksi, karu atau karom, disampaikan ke sektor bandara, dan jamaah haji yang bersangkutan dinasihati untuk selalu menjaga barang bawaannya. Selanjutnya, ketua sektor melapor ke petugas Daker tentang kehilangan uang tersebut dan selanjutnya berusaha membantu mencarikannya.
Yang berikutnya yaitu permasalahan jamaah haji wafat. Nah, untuk cara penyelesaiannya, jika wafat dalam perjalanan, maka setiba di tempat tujuan, ketua kloter melapor ke sektor dan memberitahukan maktab atau majmuah yang akan ditempati. Dokter kloter membuat Certificate of Death atau COD. Ketua kloter mengumpulkan dan mencatat tirkahnya. Bila almarhum ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada keluarga dengan tanda terima. Bila tidak ada keluarga, tirkahnya diserahkan kepada daker dengan tanda terima untuk diproses pengirimannya kepada keluarga almarhum di tanah air. Nah, apabila wafatnya di Jeddah, maka pengurusannya oleh wukala, di Mekah oleh maktab dan di Madinah oleh majmuah. Surat-surat yang diperlukan, surat kematian dari dokter pemeriksaan, surat keterangan tidak berkeberatan untuk dimakamkan di Arab Saudi dari keluarga atau daker selaku perwakilan KJRI, dan surat keterangan dari wukala atau maktab atau majmuah untuk disampaikan kepada bagian pemakaman Arab Saudi. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu permasalahan bus angkutan jamaah haji Arafah Mina tidak dapat menampung. Nah, untuk penyebab permasalahan ini munculnya karena jamaah haji saling berebut untuk dapat berangkat bus trip pertama atau jumlah bus tidak memadai. Nah, untuk cara penyelesaiannya yaitu adalah ketua kloter koordinasi dengan maktab dan sektor dan terus berupaya menenangkan jamaah untuk sabar nunggu bus berikutnya, sebab semua jamaah pasti akan diangkut. Selain itu, koordinasi dengan petugas kloter lain dan karu atau karom dalam mengatur jamaah yang mengikuti trip pertama dan kedua. Nah, selanjutnya yang nomor 5, permasalahan jamaah haji kecelakaan. Nah, penyebab kecelakaan bisa karena jamaah haji tertabrak kendaraan, kebakaran, atau terhimpit jemaah haji lain pada saat berdesak-desakan ketika melaksanakan tawaf atau melontar jumroh. Cara penyelesaiannya adalah petugas kloter berkoordinasi dengan sektor melapor ke kantor polisi terdekat dan membantu bantuan ambulan agar segera mendapat perawatan di RSAS. Lalu melaporkan ke sektor atau dakter dan maktab tentang kejadian tersebut dan meminta bantuan penghubung yang telah ditunjuk daker untuk mengurus kasus tersebut. Yang selanjutnya yaitu permasalahan kebakaran di tempat akomodasi atau perkemahan. Kejadian kebakaran juga kerap terjadi selama pelaksanaan ibadah haji, seperti karena konsleting listrik, kerusakan kompor atau alat memasak, dan membuang puntung rokok sembarangan. Penyelesaiannya yaitu permasalahan kebakaran ini adalah petugas kloter bersama karo atau karom menenangkan jamaah haji agar tidak panik dan mengamankan barang-barang berharga, lalu berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam. Selanjutnya, ketua kloter meminta bantuan maktab atau majmuah untuk mendatangkan petugas pemadam kebakaran dan mendata kerugian dan melaporkan kepada sektor untuk mendapatkan santunan dari maktab atau majmuah dan daker. Yang ketujuh, permasalahan jamaah haji sakit dan dievakuasi ke Mekah tanpa ihram. Kejadian ini bisa terjadi karena jamaah haji sakit berat atau petugas tidak memberikan bimbingan untuk ihram. Adapun cara penyelesaiannya adalah ketua kloter memantau kondisi kesehatan jamaah haji dan melaporkan kepada bimbingan ibadah bahwa jamaah haji tersebut belum berihram haji atau umroh maksudnya. Selanjutnya, pelaksana pelayanan bimbingan ibadah memberi penjelasan kepada jamaah haji tersebut untuk berihram haji atau umroh dari Mekah dan tidak dikenakan dam karena hukumnya sama dengan orang yang mukim. Yang nomor 8, permasalahan jamaah haji yang tidak cukup waktu arba'in. Cara penyelesaiannya adalah
Ketua Kloter melaporkan kepada sektor Daker tentang adanya jamaah yang belum sempurna arba'innya. Kemudian petugas sektor atau Daker segera membantu dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan tidak mengurangi arba'innya. Namun prioritas adalah tidak cukup arba'in dalam satu rombongan, bukan orang per orang. Yang nomor 9, permasalahan jamaah haji wanita belum tawaf ifadah sampai saat kloternya pulang ke tanah air. Nah, penyebabnya bisa jadi karena haidnya belum tuntas atau nifas karena melahirkan. Cara penyelesaiannya adalah ketua kloter melaporkan kepada sektor dan Daker tentang adanya jemaah haji yang belum menyelesaikan tawaf ifadah. Selanjutnya, petugas sektor dan Daker membantu pelaksanaan tawaf ifadah sampai selesai, antara lain dengan memberikan obat atau membantu pengurusan tanazul ke kloter berikutnya. Yang nomor 10, permasalahan jemaah haji tidak melontar jumroh. Penyebabnya mungkin karena jemaah sakit atau uzur atau sudah terlalu tua atau sedang dirawat di RS ikut safari wukuf. Cara penyelesaiannya adalah jika jemaah ada keluarga, maka ketua kloter mengingatkan keluarganya untuk mewakili melontar jumroh. Jika tidak ada keluarga, ketua kloter mengingatkan karu atau karom untuk mewakili melontar jumroh. Dan jika karu atau karom tidak mampu, maka ketua kloter harus mewakilinya atau minta bantuan pada petugas sektor atau Daker. Sekian dari penyampaian kami tentang haji dan umroh dan problematikanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.